Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya nak ya, selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Baik anak ustazah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tema 8 subtema 2, yaitu lingkungan sahabat kita. Sebelum kita lanjutkan, Ustazah akan bacakan Quran surah Al-Waqiah ayat 68 sampai dengan 69 yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum, kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya. Ini nanti akan berkaitan dengan pembelajaran muatan IPA ya nak ya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian mampu untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pola lantai tari dengan baik. Kemudian melalui pengamatan, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian pola lantai dengan benar. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menyebutkan urutan peristiwa pada teks dengan benar, menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup, dan dapat menjelaskan tentang ketersediaan air bersih dengan benar. Ya, subtema 2, perubahan lingkungan. Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Tidak seperti peta konsep yang ditulis bercabang di diagram alir, ditulis dalam bentuk skema berurutan. Perhatikan contohnya ya. Di situ ada tahapan siklus air, kemudian ada tanda panahnya, evaporasi yaitu penguapan air dari permukaan bumi, kemudian ada kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air, kemudian ada presipitasi, jatuhnya butiran air ke permukaan bumi, berarti hujan ya nak ya. Kalau kondensasi itu perubahan uap air menjadi titik-titik air, contohnya adalah seperti air yang mendidih ya. Mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Ya, dengan mencatat kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dari suatu teks. Selain mencatat, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Nah, kita sudah belajar kata tanya itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ya, kata tanya apa untuk menanyakan suatu keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Kemudian kata tanya di mana, fungsinya adalah menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan dalam teks. Kata tanya kapan, fungsinya adalah menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa, bisa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian yang terdapat dalam teks. Kata tanya siapa, fungsinya adalah menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks. Kemudian kata tanya mengapa, fungsinya untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi di dalam teks. Kata tanya bagaimana, fungsinya adalah
menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal dalam teks. Dan yang terakhir, kata tanya berapa, fungsinya adalah menanyakan banyak, jumlah atau satuan dan berupa angka. Faktor-faktor yang memengaruhi siklus air dalam tanah, muatan IPA. Proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah curah hujan, ya. Jadi, curah hujan itu akan mempengaruhi air yang ada di dalam tanah. Kemudian, material bebatuan. Jadi, curah hujan yang turun itu akan melewati material bebatuan dan akan tersaring. Kemudian, lereng pegunungan dan selanjutnya keberadaan tumbuhan. Itu semua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah. Pengaruh siklus air pada musim kemarau. Kamu lihat itu gambarnya, tanahnya retak-retak. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Ya, seperti itu. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sudah jelas akan berkurangnya sumber air minum. Ya. Yang kedua, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak seperti gambar tadi. Kemudian yang ketiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Yang keempat, gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Karena kalau tidak ada air, maka hewan, tumbuhan, bahkan manusia tidak akan bisa hidup. Dan yang kelima, penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Gimana mau membudidayakan ikan kalau tidak ada air? Karena ikan hidupnya di dalam air. Sekarang pola lantai gerak tari. Perhatikan gambarnya, ya. Pola lantai dapat berupa garis lurus atau garis melengkung. Pola lantai berupa garis lurus dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lain, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Pola lantai berupa garis lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai lingkaran. Angka 8, garis lengkung ke depan dan lengkung ke belakang. Berikut beberapa contoh bentuk garis pola lantai dalam gerak tari. Nah, itu adalah pola lantai diagonal. Perhatikan ya, Nak ya. Nah, yang kedua, pola lantai segi 5. Nah, kemudian selanjutnya adalah pola lantai vertikal. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil ilmunya. Ustazah harapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah. Gunakan masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.